Wishnya semakin tua semakin banyak yang wishnya adalah sehat pastinya, iman Islam, bahagia, sesimpel itu. Apa ya, sekarang ini sih aku udah nggak ngoyo bikin wishlist ya, nggak mau bikin pencapaian, jadi ya santai aja, jalanin apa yang Allah kasih, lakukan semaksimal mungkin. Jadi semoga sudah tercapai semua gitu. Kan menikah dari 2011. Ya. Masih suka ngasih surprise gitu nggak sih suami kalau ulang tahun? Nah itu dia. Aku sama Mas Prabu tuh tipikalnya nggak yang romantis saling kasih surprise karena memang akunya sangat casual orangnya. Nah Mas Prabu dia agak kadang-kadang suka ngasih surprise agak romantis, tapi kali ini karena lagi sama-sama sibuk, lagi banyak pikiran dua-duanya nih sama kerjaan masing-masing. Jadi enggak, tapi tetap dia orang pertama yang ngucapin ulang tahun gitu. Biasanya surprise-nya atau kadonya berupa apa? Kalau dari Mas. Dia biasanya ngelihat dari kondisi aku. Jadi dia nggak pernah nanya kamu mau apa atau kamu butuh apa. Kayak pernah one day aku dibeliin sepatu lari misalnya karena aku mulai lari. Terus kayak mulai kuliah lagi dikasih laptop atau mungkin iPad gitu. Jadi memang dia lihat yang aku lagi butuhkan langsung beliin gitu. No action talk. Dia tuh nggak banyakan ngomong tapi langsung do something. Saelah. Bukan barang-barang yang sekedar untuk gengsi tapi yang dibutuhkan. Iya, karena memang aku sendiri juga nggak yang branded things gitu. Jadi sesuai yang aku butuhkan aja. Gitu. Daerah kuliah S3 Mm-mm. sudah berlangsung atau baru mau? Sudah 2 semester, masuk semester ketiga, lagi sudah mulai menyusun proposal disertasi. Seni. Mhm. Karena kan ya suami karir sudah bagus, kakak sendiri karir sudah bagus. Kenapa masih memilih S3? Apa ya, kalau kuliah kan menurut aku lebih ke akademis ya, bukan tentang karir aja gitu. Dan aku ngerasa aku dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa kuliah lagi, support dari keluarga ada, terus mampu, jadi ya insya Allah diambil lah. Ketika chance itu ada untuk ambil kuliah lagi ya kenapa enggak gitu. Suami juga full support, keluarga juga full support. Kalau dititipin anak ketika aku kuliah, ya sudah lakukan gitu. Di Indo Di Bali dan pasar. pulang pergi Sebulan 2 kali lah bolak-balik ya. ketika nanti sudah selesai apa Mhm. yang mau dikerjakan dari S3 ini? Mengabdi sih ya. Jadi memang tujuannya pengen ngajar, pengen meneliti, berbuat sesuatu untuk seni dan budaya. Jadi ya lebih ke akademis karirnya sepertinya. Sempet ini nggak sih kamu mungkin kayak aduh kayaknya nyesel nih ngambil S3 ternyata Wah iya dong. Iya banget. Iya awal-awal iya kaget ya karena beda banget nih ketika S2 lebih santai kan. Terus S3 dengan situasi yang memang teman-teman tuh semangat banget gitu kuliahnya. Semuanya tuh kebanyakan pengen ngejar jadi profesor nantinya gitu. Aku lumayan tertekan gitu melihat luar biasa ini semangat banget kayak aku paling santai di sini. Nah, tapi justru itu jadi motivasi supaya aku bisa setara sama yang lain cepet nyelesainnya dan jadi tambah semangat. Dan sampai sekarang pun lumayan masih masih bukan menyesali ya, tapi lebih kayak ya Allah ini susah banget nih, aku udah gak kuat di kuliah ini lagi. Tapi ya balik lagi ketika ngelihat teman-teman yang lainnya semangat, dapat pembimbing, dapat promotornya juga kasih semangat, suami juga full support, jadi ya udah selesaikan apa yang sudah aku mulai. bagi waktunya gimana kak sama kerjaan? Pekerjaan mengikuti jadwal kuliah. Kalau sekarang harus kayak gitu. Kalau dulu kan gimana caranya kerjaan ngikutin kuliah ngikutin kerjaan. Kalau sekarang dibalik. Jadi kalau misalnya aku lagi nggak ada bimbingan, aku lagi nggak ngerjain apa-apa, bisa syuting. Tapi kalau misalnya aku lagi waktunya ketemu promotor, ya kerjanya aku cancel atau dipending. Gitu. Tapi memang sekalian pengen rehat dulu dari entertain atau gimana sih? Enggak sih, aku sebenarnya kemarin baru selesai film untuk kembali lagi, misalnya bisa dibilang comeback lah ya di dunia film. Baru selesai kemarin dan bisa diatur waktunya, aku bisa tetap bimbingan, bisa kuliah.
bisa ngerjain proposal, bisa tetap syuting. Cuma memang waktu untuk syutingnya nggak sebanyak seperti dulu gitu. Jadi disesuaikan. Kayak cuman seminggu itu syuting cuma 2 kali. Perannya juga aku nggak dominan di situ. Tetap kuliahnya nomor satu, tetap bimbingan nomor satu gitu. Anak sempat ini nggak, kemarin kayak sibuk banget mama gitu. Awal-awal sih nanya ya, Momi ngapain pergi melulu nih? Aku jelasin, sekarang Momi lagi sekolah, jadi Momi harus bolak-balik. Em, Awal-awal sih mereka masih yang kayak ngapain Momi sekolah kalau Momi udah besar gitu ya. Tapi dijelasin lagi dan akhirnya mereka udah fine-fine aja sih. Dan kemarin ini kan kuliahnya lebih sering online daripada offline di kampus gitu. Ngambil S3 itu dorongan dari seseorang atau terinspirasi dari seseorang? Yang pertama pasti dari suami. Ya, suami udah duluan S3 dari 2 tahun lalu. Awalnya aku sempat bersumpah tidak akan mau karena melihat luar biasa effortnya dan capek gitu ya. Kok ketula ya, nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Justru berbalik dan aku bersemangat kuliah lagi, ngapain. Tapi memang hal-hal seperti ini tuh nggak bisa dijelasin sih. Memang ya mungkin passionnya aku di situ seni kan, terus akunya juga happy ngejalaninnya. Suasana kuliahnya juga menyenangkan, teman-temannya juga support, terus pembimbing aku juga sangat nice gitu. Jadi ya aku obses untuk bisa nyelesain kuliah ini gitu. Yang berat apa? Yang paling berat dari belajar S3 ini? Lebih ke riset ya, karena kan kalau S3 tuh lebih menciptakan sesuatu yang baru ya, novelty, suatu kebaruan. Nah itu dia yang lumayan menyita pikiran, mental, fisik semuanya gitu. Karena ya risetnya harus total, karena aku berkaitan dengan seni dan budaya. Kalau budaya pasti ada pakem-pakem tertentu yang nggak boleh dilanggar. Nah itu lumayan harus hati-hati, lumayan tricky gitu. Dalam satu hari deh istirahat jadinya berapa lama tuh kan kuliah, Aha. posting segala macam ngurus anak. Nah kalau kuliah nih, kalau sekarang ini jauh lebih bisa mengatur. Jadi kayak misalnya aku punya prinsip one day one page. Jadi kita ngerjain disertasi 1 hari cukup 1 halaman supaya nggak stres, supaya nggak terbebani dan supaya akunya fun ngerjainnya. Karena kalau kita udah stres, kita udah jenuh, yang ada males kan. Kalau males jadi ke pending, selesainya lama. Nah gimana caranya si nulis ini harus edik. Kita ya harus seneng nulisnya, jadinya lancar gitu. Jadi one day one page enough. Istirahat, bisa olahraga, antar jemput anak-anak, ngurusin rumah, ngurusin suami, nonton di bioskop, harus punya me time karena kalau nggak waras saya lama-lama gitu. Lagi nggak ke ulang tahun. Selama 30 tahun nilai apa juga atau prinsip apa yang paling kakak pegang? Wah, dalam ya ini pertanyaannya ya. Apa ya? Makin kesini ya, semakin aku nggak mau ngomong tua ya, semakin dewasa ini 36, jadi lebih menerima kali ya. Kalau dulu tuh waktu masih 30 tahun ke bawah tuh bertanya gitu ketika dikasih sesuatu, nanya nih sama Allah gitu, misalnya kenapa aku dikasih ini ya Allah, kok teman aku dikasih itu, kok aku dikasih ini gitu. Selalu begitu gitu. Jadi bukannya bersyukur tapi justru mempertanyakan apa yang udah Allah kasih. Dan itu capek karena nggak akan ada habisnya ketika kita dapat sesuatu tapi kita nggak bersyukur tuh capek loh. Karena pengen lagi dan itu nggak selesai. Nah sampai akhirnya aku ada di titik kalau ternyata semua itu udah cukup, akunya aja yang nggak bersyukur. Udah tinggal diterima aja, dijalanin aja, dilakukan sekuat diri gitu. Justru nikmatnya ditambah. Nah semenjak itu aku jadi lebih lebih santai ngejalanin hidup. Makanya kalau ditanya pencapaian apa, nggak ada. Kenapa ya? Aku udah ngejalanin apa yang Allah kasih aja udah. Allah kasih bonus ini udah alhamdulillah. Ketika aku pengen sesuatu Allah belum kasih ya udah mungkin next time. Itu bukan yang terbaik buat aku. Terdengar klise dan sok bijak ya, tapi memang aku lagi berusaha untuk bersikap seperti itu. Memang tidak mudah, tapi pasti akhirnya indah. Caelah. Kita kan setiap tahun tuh pasti ada yang diambil. Tahun kemarin di usia 35 apa sih pelajaran yang diambil? Soal kuliah sih. 35 tahun itu aku memutuskan untuk lanjut kuliah S3 itu lumayan satu terobosan besar dalam hidup. Karena aku tuh gak pernah berpikir bisa kuliah sampai S2, S3 bahkan. Jadi karena aku dulu S1 tuh lulusnya lama 7 tahun, aku ambil hukum dulu S1-nya. Karena udah syuting waktu itu, stripping kan biasalah. Kalau masih muda udah kenal cari uang, pasti udah lebih suka cari uang daripada cari ilmu kan. Nah itu
sampai akhirnya bisa lulus kuliah itu juga suami yang bantu. Terus bisa lanjut S2 itu juga suami yang suruh di apa namanya disuges lah sama dia. Begitu juga waktu S3 yang tadinya aku nggak mau tapi kok bisa tiba-tiba mau dan bisa nih aku ternyata bisa loh ngejalaninnya. Jadi memang yang harus disimpulkan adalah kalau kita nggak berani nyoba kita nggak akan pernah tahu kalau kita tuh bisa gitu. Harus berani ambil resiko, harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Bentar lagi lebaran, tradisi lebaran tradisi dan keluarga seperti apa? Gak ada hal khusus sih ya karena memang keluarga udah banyak di Jakarta. Terus ya pasti silaturahmi, keliling ke rumah keluarga ya, ke rumah mama, ke rumah saudara-saudara yang lain. Biasanya cuma 2 hari, hari ketiga tuh udah kesibukan masing-masing. Suami pasti udah kerja, hari keempat juga udah makan bakso di rumah kayaknya ya udah nggak ada karena emang kita nggak mudik nggak ada kampung jadi ya sudah gitu doang di rumah. Terakhir mudik sama suami apa nggak mudik? Sebelum COVID itu terakhir kita ke Bandung. Tapi tahun lalu keluarga dari Bandung ke Jakarta. Nah tahun ini kita belum putuskan apakah kita yang ke Bandung atau yang dari Bandung ke Jakarta. Gitu. Makanan pasti ya, makanan ikonik setiap lebaran tuh ya. Ya mama bikin ada namanya sambal godok Betawi. Kalau teman-teman orang Jakarta pasti tahu adalah sambal godok itu berbeda. Terus ada semur kambing, ada opor. Ya aku lapar gimana dong. Ada kue-kue khusus yang memang adanya hanya lebaran. Kue kering, ada kue kaak namanya kalau teman-teman Arab Betawi mungkin tahu pernah dengar namanya kue kaak. Dia kalau Betawi punya kue gambang, tapi kalau kue gambang tuh agak keras. Nah, kalau kue kaak tuh agak lembek. Tapi dan lebih lebih spicy. Rasa jahenya tuh dominan gitu. Pasti tidak. Gak mungkin saya masak-masak berat gitu, pasti mama sih. Kalau suami dan anak-anak biasanya paling excited nyemilin apa sih? Wah semuanya. Karena kita di rumah tuh suka ngemil daripada makan berat. Jadi segala macam yang crunchy, snack di rumah pasti habisnya cepat daripada kue kering. Nah lucunya gitu, kita di rumah tuh gak suka manis. Jadi kalau ada keripik-keripik cheese stick, kue bawang yang gitu-gitu habis. Tapi kalau kayak nastar, putri salju, kue sagu tuh bisa sebulan gak habis-habis gitu. Thank you.